Terima kasih Anda menyaksikan Perempuan Bicara. Saya masih berbicara dengan Ibu Oni sebagai ibu korban, yaitu ibu dari Malika. Ibu Oni tidak hanya bersama saya, Mbak Retno dan juga Mbak Sani. Satu lagi Mbak Devi Rahmawati juga menemani kita di malam hari ini, pengamat sosial. Apa kabar Mbak Devi? Baik, kita lanjutkan sedikit tadi Ibu Oni ya. Setelah tadi akhirnya disebar lewat media sosial, baik itu WhatsApp, baik itu Instagram, dan mungkin media aplikasi lainnya, TikTok dan segala macam, langsung cepat informasi yang masuk ke Ibu. Iya benar. Oke, dan kemudian ketika ada informasi bahwa ini sudah ditemukan di titiknya, itu ada informasi nggak Bu? Atau itu tiba-tiba saja ditemukan? Tidak. Dari Kapolri, Ya. petugasnya menyampaikan dia datang ke kios pas saya lagi mau Dari Bapak Kapolri maksudnya ya? Iya. Kapolda atau Kapolri? Kapolri. Oh, oke. Dia datang ke kios pas saya mau live. Oke. Itu di hari Senin. Oke, berarti ketemu dengan Jenderal Listio ya? Iya, kemudian? Bukan Jenderal. Kapolda maksudnya? Kapolri, tapi anak buahnya dari kepolisian. Baik. Lalu kemudian? Manggil saya. Bu, sini. Ya. Iya Pak, ada apa? Shh, diam. Jangan rame. Ini banyak wartawan. Ntar kalau ketahuan buyar. Oke. Ibu mau anaknya balik nggak? Katanya gitu. Oke. Ya mau lah. Siapa yang kagak mau? Udah lama begini. Saya tunggu-tunggu. Bapak tega emangnya. Ya udah diem ya. Jangan berisik. Sini saya kasih tahu. Ya. Gitu. Terus saya ke pinggir tuh deket lobang yang Malika belok. Ya. Nah saya ke situ. Emang ada apa sih Pak? Saya bilang gitu. Nih. Dibukakan ternyata fotonya si Yudi, dikasih tahu sama Bapak polisi, ini si Kunyuk bukan. Baik. Iya benar. Iya, itu Bapak ketemu. Pelan-pelan. Iya. Jangan rame ya, jangan rame. Diem. Terketahuan sama wartawan. Rame. Hilang deh semua katanya gitu. Iya. Nah, terus dibuka tuh video. Ya. Ternyata Malika. Ini Marisa apa Malika? Katanya. Marisa ya? Bukan. Tar dulu, lihat dulu. Saya bilang itu. Coba ulangin lagi. Diulangin. Saya perhatiin, saya liatin dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Kok kenapa pakai jilbab? Tapi bajunya sama, sendalnya sama. Pak, matiin dulu. Dia berhentiin. Zoom. Saya di zoom, saya lihat mukanya emang Malika. Tapi Bapak polisi tuh ngeledekin. Ini bukan Malika Ibu, ini Marisa. Bukan itu Malika. Shh, pelan-pelan. Di situ. Oke, jadi dari situ kemudian mungkin agar Ibu bisa rileks dan menentukan bahwa itu memang Malika, diarahkan untuk ini sudah ketemu nih Intaina. Belum. Oke. Nah, saya disuruh telepon dulu. Ya. Sama yang menemukan Malika. Suruh telepon. Kita lewat kayak video callan. Yeah. Terus ditanya, Bu, itu minta itunya Sherlock katanya gitu. Bisa di Sherlock nggak? Kita bisa ketemuan di mana? Tolong ya saya minta bantuannya banget itu anak saya udah berapa hari, hampir mau sebulan, saya bilang gitu. Ya kalau AA baik hati bisa menolong saya terima kasih banget, saya bilang gitu. Terus udah sama dia di Sherlock. Nggak bisa sekarang Bu, kalau ketemuan. Kalau besok gimana? Jangan mau, kata Bapak polisi. Terus dia bilang, kagak mau saya maunya sekarang, biar anak saya pulang, saya bilang itu. Terus oke deh Bu, nanti saya Sherlock tempatnya, nanti saya telepon lagi Ibu, kita bisa ketemunya di mana. Ya sekarang ini aja deh ya, si AA Sherlock, AA mau ketemuan saya di mana, nanti AA kasih unjuk tempatnya di mana. AA ini adalah? Ada yang mengunjukkan bahwa masyarakat berarti ya. Saya kurang tahu juga itu siapa. Baik. Tapi bagi saya itu mukjizat bagi saya karena dia bisa memberitahu keadaan Malika. Baik. Akhirnya pada saat ketemu Bu setelah 26 hari itu bagaimana? Ya Allah, rasa lelah, segala rasa yang saya rasain buyar semua, hilang semua dengan adanya kehadiran Malika. Dia begitu nangis pecah sejadi-jadinya setelah saya tenangin, saya
Ini dia udah mulai anteng, mulai Iya. dia baru mulai ketawa. Ibu sayang aku, ibu cantik aku. Aku seneng ibu. Ya. Aku ketemu sama ibu. Itulah di situ saya rasa ya Allah. Pada saat itu sempat melihat pelaku? Belum. Yudi? Belum. Dari pertama penemuan Malika sampai detik ini saya belum bertemu Yudi. Sama pihak kepolisian bukannya tidak diperbolehkan. Memang sengaja untuk tidak bertemu dulu. Yang disampaikan kepada penculik apa? Kepada dari Ibu Oni? Saya bilang ke polisi mungkin atau gimana? Saya kagak mau menyampaikan apa-apa ya. Ditanya begini diam, ditanya begitu diam. Terakhir saya buka mulut. Saya ngomong sama Bapak Komarudin. Bapak Komarudin adalah? Komisaris apa-apa pihak itu. kepolisian Ya, ya. dari Kapolri. Ya. Saya bilang ini, Pak Udin. Udin katanya. Siapa Udin? Katanya. Bapak Komarudin, maaf izin. Kalau saya diperbolehkan bertemu, saya mau bertemu. Saya cukup melihat. Melihatnya lihat apa? Ya melihat, tapi membawa alat. Saya bilang, kok bawa alat? Untuk apa? Untuk nyokel matanya si Yudi. Kok bisa Bu? Gelapnya dia biar merasakan bagaimana gelapnya saya mencari Malika selama 26 hari yang saya rasakan. Saya bilang gitu. Aduh ibu, yang sabar ibu. Semua udah ditanganin sama polisi. Saya enggak puas kalau belum mencongkel matanya si Yudi. Oke ya, mungkin ini hanya seperti rasanya ya Bu. Iya. Itu rasa ya. Ya itu rasa gimana saya sakit gitu. Merasakan ungkapan gitu. saja. Ungkapan saya kepada si Yudi ya seperti itu. Baik. Oke, jadi ini sebenarnya ini alhamdulillah ketemu karena jarang sekali saya mendengar kasus penculikan yang sudah hampir 1 bulan ini ketemu begitu Bu. Dan itu berkat ya bukan hanya seorang diri, perjuangan orang keluarga, tapi masyarakat juga ikut membantu. Saya mungkin mau dengar dari Mbak Retno dulu sebagai pemerhati anak saat ini juga. Gimana nih Mbak Retno melihat dramatis sekali begitu ya penemuan dari Malika? Ya tentu pertama kita semua prihatin ya dan menyampaikan rasa syukur juga ya Bu bahwa akhirnya semua perjuangan tadi juga berhasil. Yang kedua sebenarnya memang ini hal yang memang nggak biasa kalau dari catatan misalnya ya beberapa kasus penculikan. Kalau di catatan dulu ketika saya di KPAI tahun 2017 itu terjadi, itu anaknya bahkan sempat dibawa ke Maluku ya dengan menggunakan Lion Air 13 tahun dan akhirnya memang orang tuanya juga melaporkan penculikan itu setelah menemukan beberapa bukti seperti tadi Ibu cerita itu persis sampai kemudian polisi mencoba mencari. Memang ketemu tapi anaknya kemudian juga itu mengalami kekerasan seksual. Kemudian yang kedua dan memang diancam kalau nggak mau rumahnya mau dibakar, orang tuanya mau dibunuh, itu sempat dikeluarkan oleh anak. Itu prosesnya juga cukup panjang ya, tapi ini memang Malika dramatis ketika itu barangkali netizen tuh belum sekuat sekarang gitu ya waktu 2017. Tahun 2020 itu kasus yang cukup banyak terjadi. Anak umur 14 tahun itu sedang bermain di depan rumah kemudian diambil oleh seseorang yang kemudian lewat dan untungnya ada tetangganya itu melihat dan mengenali anak ini dan kemudian dikejar gitu. Itu siapa yang membawa anak kamu? Dia sempat ke rumah kemudian sampai mengejar. Nah sehingga bisa dibatakan itu di wilayah Cilangkap ya. Kemudian di Jakarta Utara itu ada beberapa kejadian. Ini mulai dari kasus yang di Cilincing gitu ya, itu juga di Koja, itu beberapa kasus itu memang targetnya selalu anak di 13 tahun ke bawah. Jadi memang kelihatannya begitu yang menjadi target dan ketika 13 tahun ke bawah ini kan beragam ya. Termasuk kalau anak itu usia 14 berarti ngomongnya belum lancar. Nah untuk anak yang belum bisa bicara itu memang jauh lebih sulit ditemukan. Kalau dia hilang untungnya itu ada tetangga yang melihat. Jadi memang butuh perlindungan tuh ada sistem ya. Jadi kepedulian orang gitu terhadap
ini kok ada anak nangis, makanya anak kalau nangis kita harus mengedukasi anak. Salah satunya adalah ketika dalam situasi bahaya atau dia merasa tidak nyaman, nangisnya jangan ngomong mama. Kebanyakan anak kan nangis dengan kata mama ya, mama gitu. Nah itu dikira keluarga kan, tapi ya harus ngomong tolong. Kalau ngomong tolong, masyarakat sekitar yang melihat kejadian itu juga jadi mikir, ih kok minta tolong. Berarti ini bukan keluarga. Jadi memang penting ya, hal-hal kecil begitu saja perlu untuk perlindungan anak. Untuk perlindungan anak, termasuk ketika terlepas di keramaian. Nah ini paling banyak kejadian, itu lagi mudik atau di tempat wisata. Memang harus diajarkan ya Mbak Balkis, anak itu kalau dia udah bisa bicara, nama dia, nama orang tuanya, ayah dan ibunya, sama dia tuh tinggal di mana. Itu penting ketika bertemu orang, atau diumumkannya jadi lebih mudah. Kemudian yang berikutnya lagi itu anak-anak ini harus diajarkan kalau kamu terlepas dari ayah bunda, di dalam keramaian, cari orang berseragam. Karena orang berseragam misalnya di SPG gitu ya, jaga toko atau satpam selain polisi gitu. Kenapa berseragam? Karena jelas pasti bisa menolong. Nah ini hal-hal begini yang memang kasus pembelajaran Malika adalah bentuk mengingatkan masyarakat juga kami untuk mengedukasi anak-anak agar kita bisa melindungi dia untuk tidak jadi korban penculikan. Oke, sesaat lagi saya ingin langsung berdiskusi saja nanti dengan Mbak Sani juga, dengan Ibu Oni dan juga Mbak Devi. Apakah Malika sempat minta tolong kepada masyarakat selama 26 hari ini? Apakah Malika sempat melawan dan lain-lain? Dan apa perlakuan yang dirasakan oleh Malika selama di dalam penculikan oleh pelaku? Sesaat lagi di Perempuan Bicara.